Oh, itu adalah orang tuanya Yuhai. Yuhai kan? Ya, Iya. orang tuanya Yuhai itu Bapak. Ini adalah yang punya Sam 9. Nah. Bapak Tommy Cheng. Oh, itu. Itu tadi adanya Yuhai bukan? Yang di sebelah emaknya. Saya nggak terlalu tahu silsilah keluarganya sih. Soalnya mirip banget, coy. Oh, berarti adenya Yuhai. Apa jangan-jangan Yuhai punya kembaran, teman-teman? Kan siapa tahu kan? Bisa jadi. Bisa jadi itu adalah alasan Yuhai pernah ke BTR. Karena punya kembaran. Karena punya kembaran. Itu adalah Aihai. Aihai. Yuhai dan Aihai. Yuhai? Aihai. UNI? Hai. Tinggi bersama. Tinggi. Nah, ini dia ya. Salah satu pemuda yang dari tadi disebut-sebut terus-terusan. Gue seneng banget sih bagaimana begitu banyak support ya yang dilakukan oleh keluarga, oleh teman, oleh jajaran manajemennya. Itu kita bisa melihat di belakang ada Pick Me juga tuh yang pakai jersey yang Pick Me aja. AE juga bersamaan juga dengan Abang Badru. Coba, betul, Kirul. Abang Kirul. Kirul adalah host di Malaysia yang juga jadi analisnya Geek Fam. Kalau kalian tanya sebelahnya Kirul tadi yang main-mainin tangan ke mata, itu adalah bokapnya salah satu pemain Geek Fam. Karena tahun kemarin gue teriakin dia. Mohon maaf Om ya. Lu teriak kenapa? Waktu Geek Fam rata. Oh, mohon maaf Om ya. Oh, beliau lagi ada di depan lu. Iya. Oh my god. Abis ini diulangin lagi ya? Iya. Abis ini diulangin ya? Mohon maaf ya. Gak apa-apa, itu kan namanya juga supporter. Tapi gantian, waktu tim Indonesia rata juga teriak. Enggak apa-apa, kan itu fair play namanya, itu fair. Seru sekali. Tapi gue dikasih stiker Geek Fam sama beliau, itu bokapnya siapa ya? Aduh lupa, pokoknya salah satu pemain Geek Fam lah. Oke. Karena gue nyebut nama ntar takut salah lagi. Besok kan lu ke sana. Ya nanti cari tahu lagi salim lagi lah. Salim lagi, biar dikasih stiker lagi. Tapi kita menuju ke posisi dari para punggawa talon dan nampaknya tidak usah berlama-lama lagi, kita akan segera menuju ke match yang kedua. Ini dia Irangel dari studio, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Yap, dan juga dari venue para pemain-pemain ini juga sudah mulai menyiapkan jempol, telunjuk jari tengah mereka masing-masing karena begitu banyak variasi-variasi bermain PUBG Mobile. Ada yang dari 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 6 jari, ada 10 jari nggak ya? Bisa 10 jari tapi HP-nya ditaruh. Masa dipegang pakai kaki kan susah. Betul itu. Satu hal yang kita ketahui dari Irangel pertama di Grand Final, garis pesawat dari Zarky menuju Milta Power. Milta dilewati oleh garis pesawat dan membuat kita bertanya-tanya karena ada sebuah statement yang cukup pedas datang dari Voin Zeta. Zeta ditanya tentang persiapannya dan juga tentang drop zone, dia menjawab Zuxi memang idola. Betul. Kata Zeta. Tapi buat BTR jangan terlalu nyaman di Milta, nanti rata. Waduh. Kata Zeta. Itu Zarky kosong, bisa pindah ya. Kita bisa lihat. Pindah ye. Yang pindah Bigetron atau si Void. Nah itu dia, kita bakalan melihat untuk saat ini mungkin karena masih belum ada bau-baunya sih ya untuk saat ini. Belum. Void ke ini nih, hospital, dekat kah? Udah turun duluan. Oh, ya mungkin Zeta, sorry ye. Kagak jadi Milta. Gak jadi, mundur lagi ye. Sorry ye, gue salah ngomong gitu. Atau mungkin abis ngomong ini tersadarkan. Wah, kayaknya belum dah ngomong kayak gitu. Waduh. Tapi ya itu adalah bentuk bahwa Zeta dia percaya dengan kemampuannya, dia percaya dengan timnya. Kalau sampai ngomong kayak gitu berarti kan dia punya kepercayaan diri yang cukup tinggi dan itu bisa membuat dia tampil dengan lepas, tampil dengan have fun di Grand Final karena yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain debutan seperti Zeta, yang penting fun dalam bermain. Nah, itu dia. Dan ada hal yang penting juga yang harus kita lakukan ya sebagai penikmat PUBG Mobile di dunia atau di Indonesia secara khususnya, bagaimana kita bisa memilah-memilah, memisahkan di mana yang memang tengilnya itu intentionally atau memang untuk hiburan semata gitu loh, untuk entertainment semata gitu kan. Karena gue rasa ya nggak ada kok pemain PUBG Mobile apalagi di scene profesionalnya itu yang terlalu bisa dibilang itu bawa perasaan. Gitu. Personal. Itu gak ada. Mereka kalau ngomong pun ya itu sebatas di dalam game. Kalau misalkan ada taunting nembak crate itu juga sebatas di dalam game saja. Setelah itu kotaknya ya sudah tidak akan menjadi masalah karena ada drama penembakan kotak, tidak akan menjadi satu hal yang dibawa ke ranah pribadi. Tapi kita tahu Circle ternyata menuju ke area kanan atas. Monster
Albert, Kameski, dan juga Zeverny serta Yasna ya yang menjadi area dari circle. Gue ngeliat dari drop zone tadi ya, mungkin dari arah big map dan juga medium mapnya yang tadi kalian bisa lihat, yang ke Zarki ternyata Vampire. Apakah kata-kata ini salah sasaran yang baca malahan Vampire? Tapi anyway teman-teman sekalian, kalian bisa melihat adanya satu aset yang muncul di sebelah kiri ya. Kalian bisa untuk mencari-cari harta karun tadi. Harta karun. Betul, Karena di TikTok. Sekarang kalau kalian update PUBG Mobile, itu di dalam tas sudah tersedia sebuah map. Mapnya treasure map. Treasure map. Treasure tuh artinya harta karun. Itu bisa diklik, nanti setelah diklik ya biasa proses ya kayak kita lagi healing aja. 3 detik kalau nggak salah, gua nggak terlalu mengingat-ingat berapa detiknya. Tapi setelah selesai proses tersebut akan keluar tanda X, harta karun yang ada di Erangel. Bukan STX ya? Bukan, tapi tanda X, ada X merah biasa yang bisa digali gitu. Kalian bisa menuju ke beberapa tanda X tersebut, lalu ada kotaknya. Kalau kalian lagi beruntung kotaknya isi jin. Saya beri 3 permintaan. Ayo, beneran ada isi jin. Iya. Terus habis itu ya bisa di looting, lootingannya banyak. Kalau kalian ada isi jinnya nanti akan dapat kunci yang mana kuncinya bisa kalian bawa menuju ke Bukit Kenang kalau di Erangel. Untuk membuka ya sebuah kotak gitulah. Karena PUBG Mobile sekarang lagi temanya tuh 1001 malam. Oh iya, Jini gitu ya. Jini Jini. Ada kentung nggak? Ada. Nah, jinnya tuh memang mirip kentung. Iya, mirip karakter kentung gitu. Oke. Yang mana dia telanjang dada, terus topless gitu. Terus ya pokoknya kayak jin yang di Aladdin lah. Nah, gitu. iya, Cuma bedanya kalau itu warnanya biru, sekarang warnanya pink. Pink lebih ke ungu kalau di PUBG Mobile. Gitu. Aduh, pink ke ungu itu kayak warna-warna apa ya? Purple. Purple. Nah, itu ungu. Gue kira lu mau ngomong purple. Nah, kayak yang ini STX. Ya. Nah, kayak gitu warnanya. Oh, gitu. Tapi teman-teman semua di sini nggak kelihatan. Mungkin nanti kalian kalau misalnya ada medium map yang kelihatan, kalian bisa melihat warna dari STX sendiri karena yang sekarang kelihatan adalah pemain dari Boom Esports min 1 gun. Karena dari tim RRQ Ryu nampaknya benar-benar melakukan agresi mereka menuju ke arah pemain dari tim Boom Esports. Dan ini adalah pertemuan memang yang nggak bisa dialahkan. Maka dari itu kenapa tadi di awal-awal pre-game-nya gue menunjukkan tim to fokusnya adalah tim RRQ dan juga RRQ, Boom Esports dan juga Vampire. Karena memang Skull dan juga Rozok ini kan adalah 2 area yang berdekat-dekatan, samping-sampingan. Dan Boom Esports beserta dengan RRQ ini sering kali, hampir kayaknya setiap game engage. At least ngedamage, kalau enggak min-1-in salah satu pemainnya Boom Esports ataupun RRQ. Apalagi dengan circle yang seperti ini yang lebih condong menuju ke arah utara. Sehingga pastinya pertemuan antara Boom Esports dan juga RRQ ini dalam satu jalur rotasi yang sama nggak bisa dihalangkan lagi. Ya, Boom seperti 2 match main 3 orang doang kalau kayak gini caranya. Karena First Blood selalu menuju ke Boom. Tadi Ponbit, sekarang gantian. Bukan Ponbit, kalau tidak salah Yami tadi yang terculik oleh punggawa RRQ. Saya tidak terlalu membaca. Ponbit ya? Enggak, Ponbit masih ada. Masih ada ya? Ya, saya membaca Ponbit masih ada, Frenzy masih ada. Ya, nanti akan kita lihat lagi siapa pemain Boom yang hilang dari penculikan tersebut tapi menuju ke area dari Vampire. Turun di Zarki, mereka langsung bergeser dari area utara. Ini kalau lurus terus Zeverny ini ujung-ujungnya, dan Zeverny mereka sudah ditunggu oleh MRPX. Iya, MRPX yang memang gak kemana-mana untuk di circle yang pertama ini. Mereka lebih memilih untuk menyebar aja dan sudah mulai mapping out pemain-pemain dari tim Vampire yang tiba-tiba mau lewat di depan muka mereka di kampung halaman dari tim MRPX sendiri. Ada beberapa tembakan zoning out menuju ke arah pemain-pemain dari tim Vampire, dan Vampire pun juga nggak mau untuk ngeladenin engagement yang dilakukan oleh MRPX. Mereka lebih memilih untuk cabut sedikit kan. Tidak banyak perang yang terjadi di sini, tidak banyak singgungan yang melibatkan 2 tim tersebut. Memang fokus saja Vampire dalam rotasinya. Yoru mengejar dari belakang, Yoru memiliki angle, Yoru bisa menembak. Yoru adalah pemain yang diharapkan mampu mendapatkan 1 knockdown, tapi Yoru gagal dalam percobaan yang pertama. Oh my god. Ini terjadi berkali-kali ya dari awal sampai akhir, dan Vampire pun kayaknya masih bisa untuk cabut.
masih bisa untuk away aja. Beberapa tappingan M16-nya tadi dari Boboho juga nggak bisa membuahkan hasil apa-apa. Bahkan satu peluru pun kayaknya nggak nancep ke tubuh dari pemain dari Vampire sendiri. Tapi PR dari Vampire, mereka tiba-tiba saja berbondong-bondong berbarengan dengan tim Big Me Vexy yang notabene sendirian dengan menggunakan bagi nggak bisa lagi untuk ngedodge peluru dari Vampire tadi. Terknockdown dan akan coba untuk di backing, tapi ternyata langsung di finish oleh seorang Tonike. Hilang sudah Vexy dari map Erangel yang pertama, tapi balasan coba dibangun oleh pemain Pikmi yang lain. Joe Brenki melakukan percobaan menuju Vampire, tapi tetap saja belum ada hasil yang didapatkan oleh Joe Brenki. Bahkan posisi dari Pikmi juga tidak terlalu baik karena memang mereka harus sedikit bergeser circle menuju ke area lebih kanan atas lagi. Monstelber akan dikuasai oleh beberapa tim. Alter Ego seperti biasa harusnya mereka mengambil area kaki gunung Stelber berada di gudang hijau. Ya, untuk saat ini ya, karena memang itu adalah salah satu strategi yang mungkin begitu efektif untuk circle yang seperti ini. Tapi pastinya ada Sam9 yang akan coba untuk mengganggu posisi dari tim Alter Ego sendiri. Tapi nggak cuma Alter Ego yang diganggu oleh Sam9, RRQ pun juga demikian. Ada trade knock terjadi antara Sam9 dan juga RRQ. Dan kayaknya engagement perang antara kedua tim ini nggak bisa lagi dielakkan. Mereka sama-sama akan menghadapi satu sama lain face to face. Nerfeko akan coba untuk membuka tembakannya menuju ke arah seorang Loyu yang bisa untuk ngedodge dan masih bisa touchdown menuju ke arah teman-teman yang lainnya. Masih ada kesempatan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh RRQ. Apalagi tembakan juga ternyata menuju ke area mereka. Saya belum terlalu mengetahui siapa yang menjadi pemeran utama dalam tembakan tersebut. Siapa yang menjadi tersangka dari tembakan tersebut. Harusnya Talon kalau kita lihat dari posisinya. Tapi kembali kita harus sedikit berpindah menuju ke POV dari Yuhai yang didukung langsung oleh orang tuanya di venue. Tembakan bisa dilakukan oleh Kenny, tapi tetap masih menunggu kaki gunung Stelber menjadi titik yang diinginkan oleh berbagai player, berbagai tim. Mereka semua ingin menjadi kuncen dari Stelber, tapi tidak semudah itu pastinya untuk menguasai Stelber karena Alter Ego sudah berada di atas. Seperti yang saya katakan, Alter Ego sudah berada di puncak gunung Stelber dan mereka menguasai area pegunungan ini. Ya, setelah kehilangan Boychill di menit-menit awal dari game kedua Grand Final hari ini, Rosemary akan coba untuk engage menuju ke pemain-pemain dari tim Sam9. Begitu frontal tadi pergerakan yang dilakukan oleh seorang Rosemary. Bahkan touchdown kali ini membukakan tembakannya langsung di spray. Mendapatkan satu pemain yakni Loyu yang nggak pakai babi bu. Langsung dengan begitu cepat dieliminasi. Menjadi poin pertama untuk tim Alter Ego. Masih terus mengincar. Yang lainnya lagi sudah didapatkan kembali oleh seorang Rosemary. Rosemary mendapatkannya menuju ke Sam9. Bahkan Yuhai juga menjadi korban selanjutnya. 3 elimination di awal menjadi keuntungan besar yang didapatkan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Okta juga membantu dalam hancurnya pemain-pemain Sam9 di area bukit ini. Oh my god, ini adalah kemenangan yang begitu valuable menurut gue untuk tim Alter Ego sendiri. Setelah tadi seperti yang gue mention sedikit kehilangan Boychill, mereka masih bisa untuk melakukan agresivitas menuju ke arah pemain-pemain dari tim Sam9. Yang kali ini hanya menyisakan the last man standing mereka saja dan harus kabur dari cengkraman pemain-pemain dari tim Dewa Perang ini. Tapi di sisi yang lainnya di bagian pinggiran zona dari GigFam pun juga sudah mulai mapping out pemain dari Xavier. Lamborghini dispray oleh seorang Snipes, nggak bisa untuk mendapatkan apa-apa karena memang pemain-pemain dari tim GigFam pun juga sedang berlomba-lomba untuk bisa cabut karena zona shifting away dari GigFam. Kembali Alter Ego yang sudah setup di Monstelber, kebanting atau ketiban zona. Di mana Pikmi harus menjaga. Void akan datang, ledakan granat. Bisa membuat satu pemain Void tidak sadar karena sudah dilemparkan tadi. Oh, terlalu lama ledakannya, memang tidak dimasak sama sekali granat dari drone. Yang harus menunggu cukup lama, tapi drone melakukan tembakan. Drone mendapatkan satu. Tapi balasan datang dari seorang K menjadi kunci dari tumbangnya pemain Pikmi. Ya, 2 pemain tersisa dari tim Void ini. Dan harus segera menyelamatkan seorang Masius, tapi Ki tetap terus-terusan akan begitu aktif untuk bisa menyusuri, scouting out lawan-lawannya ada di mana dan mungkin akan coba untuk menjadi pemain pertama untuk bisa mengutus teman-temannya yang lain untuk touchdown lagi.
Dan pergudangan akan coba untuk dimanfaatkan. Sementara waktu di bagian open field kita bisa melihat adanya FaZe Clan yang sudah mulai mapping out pemain-pemain dari tim RRQ. Begitupun juga dengan tim RRQ, mereka sudah mulai touchdown dan kayaknya bakalan siap untuk bisa menghadapi gempuran yang datang dari arah elevasi atas sana. Vintores, Morman, Mela menjaga. Mereka memanfaatkan batu. Dengan angle seperti ini tidak bisa ditembak dengan leluasa memang karena batunya menghalangi peluru menuju ke tubuh dari para pemain FaZe Clan. Pergerakan dilakukan kembali oleh Morman, Lamborghini dan juga Levis tidak ingin ketinggalan. Xavier harus memulai perjalanan Grand Final mereka dari bawah karena mereka baru mengumpulkan 8 poin total. Peringkat 13 menjadi peringkat yang terlalu jauh untuk Xavier karena mereka sebenarnya adalah tim SEA terbaik di dunia saat ini karena terakhir PMGC mereka menjadi tim Asia Tenggara dengan perolehan poin paling tinggi. Tembakan dilakukan kembali oleh Yami mendapatkan satu, akhirnya Frenzy yang mendapatkan seorang Lamborghini. Oh my god, tapi pemain dari timnya The Xavier akan coba untuk diculik oleh seorang Vintores. Hanya bisa untuk memberikan beberapa damage dari mungkin 2 peluru. Untuk sementara waktu Levi's mau kemana kamu Levi's? Gak bisa untuk bertahan karena nyatanya Axel berhasil untuk menyulik Levi's dari keadaan yang memang begitu awkward tadi. Gosu, pemain Vietnam yang lain. Axel, inilah dia sang juru selamat yang dinanti-nantikan oleh Talon, sang Satria Piningit untuk Talon. Karena diharapkan mampu mendongkrak performa Talon, diharapkan mampu menjadi penyelamat untuk Talon di saat Talon tertatih-tatih di Liga. Axel main di minggu ketiga langsung membuat Talon terbang, kepakan sayapnya langsung tinggi di klasemen. Itu yang menjadi alasan Talon mampu tampil di hari ini, tampil di Grand Final. Apalagi saat Axel menuju Malaysia, dia sudah menyelesaikan studinya, dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, sehingga tidak ada kepikiran-kepikiran pelajaran lagi. Iya, karena memang sebenarnya Axel ini menjadi salah satu pemain yang cukup luar biasa loh ketika bermain di 3 minggu sebelumnya. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu menuju ke arah perang demi perang yang akan terjadi. Karena memang ini nggak bisa lagi untuk dihindari oleh masing-masing pemain. Sudah mulai sempit tanah yang bisa dimainkan oleh ke-15 tim ini. Apalagi Yoru pun juga sudah mulai terculik, diamankan eliminasinya. Untuk seorang Tony K, tadi gua rasa dari Vampire, Swash pun juga di bagian luar sana akan coba untuk dipantau. Diawasi oleh seorang Zai, dibukakan tembakannya menuju ke arah seorang Swaps, hanya bisa mencicil damage ya. Tapi Swaps pun juga harus touchdown terlebih dahulu, dan yang mendapatkan damage paling besar justru adalah Play Zone atau Blue Zone. Ya, kembali akan kita lanjutkan penyelamatan yang coba dilakukan oleh Vampire menuju Swaps. Tidak akan mudah harusnya, dimana MRPX juga sudah menjaga di sana. Circle kembali menjadi satu masalah untuk mayoritas tim karena terlalu banyak membanting circle-nya. Jobrenki mendapatkan Maxius. Ada sebuah derby Semarang yang sedang terjadi, ada derby Jawa Tengah yang kita lihat di Grand Final hari yang pertama. Jobrenki menjadi pemain terakhir untuk Pikmi. Tembakan bisa dilakukan, Jobrenki diberikan sebuah tembakan sakit sekali. Zeta berhadapan dengan Jobrenki, 2 pemuda asal Semarang. Oh my god, ini memang seorang prodigi yang begitu berbahaya datang dari tim Movoin. Begitu tidak terlihat ada keraguan setiap langkah, setiap hal yang dilakukan oleh Zeta. Bahkan dengan vehicle-nya yang sudah mulai usang ini, dia masih begitu pede, tapi memang apa daya, harus diledakkan. Zeta harus finish, begitupun juga dengan tim Void harus finish di posisi yang ke-14. Ya, walaupun banyak pihak atau beberapa pihak memang belum berani untuk mengatakan Zeta adalah satu pemain rising star atau pemain luar biasa, karena beberapa masih menganggap Zeta ini angkat-angkat tai ayam. Kadang dia in, tapi beberapa momen juga tidak bisa perform. Seperti kalau kita lihat saat ini tiba-tiba hilang MRPX menuju ke lobby dengan 1 elimination saja. Tony K juga mendapatkan 1 lagi. Tidak seperti Tony K yang memang sudah sangat stabil. Ya, stabil banget seperti yang tadi kita mention di bagian pre-games ya. Dan salah satu pemain yang menjadi kuncian banget untuk tim Vampire ini sendiri, yang dimana sekarang sedang dibombardir oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance yang masih utuh dengan 3 punggawanya karena -1 tadi ternyata. Begitupun juga dengan tim Vampire. Tony K berhasil Tony K maksud gue berhasil untuk healing terlebih dahulu. Stone harus pulang, harus tereliminasi. Hanya menyisakan 2 pemain saja dari tim Vampire. Nuzi kembali melakukan pergerakan. Red Face sebenarnya memiliki angle, tapi hanya 1 detik kesempatan Red Face untuk melakukan tembakan.
tertutup kembali angle, atau tertutup maksud saya angle yang dimiliki oleh Red Face menuju Nuzi. Nike terkena tembakan, ada balasan yang juga kembali dilakukan. Oh, Wintores yang akhirnya mendapatkan satu punggawa dari tim Vampire, atau maksud saya ya dari Vampire. Ya, Talon. Kelihatan di sana Tony K dengan begitu EZ Gun berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi tersebut di tangan tim Talon, dan kayaknya kita bisa mendengar adanya sedikit sayup-sayup beberapa granat yang dilontarkan. Ternyata itu adalah granat yang sudah dimasak oleh tim Flash. Apakah undercook ataukah overcook ataukah congratulations well done, granat yang dimasak oleh seorang Kwanji dan ternyata terlalu undercook. Dan kayaknya dari tim Alter Ego begitu agresif, coba untuk mendapatkan pemain demi pemain dari tim Flash, dan untuk sementara waktu mereka berhasil untuk mendapatkan atau mengantongi total 5 eliminasi poin. Talon yang menjadi tuan rumah dari zona, karena Talon turun di Yasnaya. Zona hanya ada di utara Yasnaya, tinggal ngesot sedikit saja. Talon sudah melakukan sebuah setup sedemikian rupa, itu juga menjadi alasan Red Face mampu menculik satu elimination tadi dari tangan Facelane atas Tony K. Dan juga kita memantau tidak hanya Talon sebenarnya menjadi tuan rumah, Flash juga menjadi tuan rumah karena Flash juga datang dari Yasnaya. Tapi bedanya Flash saat ini hanya menyisakan satu pemain saja, tapi granat dari STX mampu mendapatkan 2 pemain. Oh my god, karena memang 2 pemain dari tim RRQ tadi berada di satu titik yang sama. Gak bisa kabur kemana-mana dan granatnya begitu well done. Di-cook oleh pemain dari tim STX. Dan apakah mereka akan coba untuk mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya? Karena mereka akan menghadapi lawan yang baru di atas sana, Faceclan. Tapi nampaknya dari GK sendiri, dia lebih memilih untuk repositioning terlebih dahulu. Sementara waktu dari Vincares, Morman dan kawan-kawan dari Faceclan yang lainnya akan coba untuk men-tracking, memfollow up pemain-pemain dari tim SS. Boom Esports pun juga sudah mulai terpantau oleh Faceclan. Bahkan bisa diluncurkan ke Talon lagi-lagi yang akan mengusir tim-tim lain yang datang ke teritorialnya menuju ke areanya. Audrey mendapatkan satu pemain, GK pulang menuju lobby. Izane juga berada di titik yang mampu melihat keberadaan dari Boom. Kelihatan punggawa Boom untuk bergerak. Beruntung mereka tidak memilih menuju ke area lower ground, mereka memilih menuju ke high ground. Tapi tetap saja masih ada seorang Trang yang kelihatan dari tembakan menuju Trang. Itu datangnya bukan dari Boom, justru datang dari Talon. Ya ini karena memang Talon lebih dalam ya, masih berada di dalam circle. Tapi STX kali ini harus berhadapan-hadapan dengan tim Boom Esports. The last man standing, Break akan coba untuk melakukan fight up close and personal dengan pemain-pemain dari tim Boom Esports. Berhasil mendapatkan satu pemain lagi, dan ini akan menjadi sesuatu yang begitu berbahaya untuk tim Boom Esports. Tapi double pick yang langsung aja dilakukan dengan begitu frontal oleh Boom Esports, berhasil untuk menyelamatkan mereka dan berhasil untuk mengeliminasi STX di posisi yang ke-10. Kenapa harus ada korban dari fight tersebut? Karena sebenarnya Boom bisa datang 3 orang secara langsung. Kenapa Frenzy harus masuk terlalu cepat dan tidak ada follow up terlalu lama? Follow upnya tadi saya hitung sampai 5 detik lebih follow up yang dilakukan oleh pemain Boom. Saat Boom datang 2 orang langsung selesai sudah, dan itu harusnya fight yang tidak perlu ada korban untuk Boom. Iya, itu value-nya berkurang menurut gua sih dari fight tersebut untuk Boom Esports sendiri. Dan bermain dengan 2 punggawa saja di circle yang seperti ini pastinya, apalagi udah dipantau terus-terusan oleh tim Talon sedari tadi, ini akan menjadi sebuah PR yang begitu besar dan juga berat untuk pemain-pemain dari tim Boom Esports sendiri. Apalagi mereka harus masuk ke dalam zona. Misery akan coba untuk melihat adanya seorang Snipes di ujung sana di balik sebuah batang pohon, dan akan coba untuk mapping out pemain-pemain yang lainnya dari Geek Fam berada di mana, karena memang Snipes memisahkan dirinya sendiri. Split 3-1 yang dilakukan oleh Geek Fam untuk sementara waktu. Lihat rotasi yang dibangun oleh Ponbit. Awalnya mereka berada di atas dari Geek Fam, tapi saat ini Ponbit sudah berada jauh sekali di dalam zona. Sayangnya Ponbit hanya bergerak sendirian menggunakan sebuah kup RB kalau tidak salah tadi, meninggalkan Yami di belakang, yang akhirnya Yami mampu ditangkap oleh pemain dari tim Geek Fam. Kita kembali melanjutkan dengan Face yang akan menggunakan Mirado. Ada UAZ yang mereka miliki. Ini juga menjadi satu investasi jangka panjang untuk mereka masuk menuju zona dan juga melakukan sebuah voting. Alter Ego yang memang menjadi kuncen dari Monstelber, mereka yang menjadi penguasa di kaki gunung Monstelber.
dipaksa untuk turun cukup jauh dari gunung tersebut. Ya, dan mereka harus sweeping terlebih dahulu, bersih-bersih di bagian utara dari circle ini. Karena mereka harus berhadapan dengan tim Yudo Alliance tadi. Udah ada mapping out yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Ini tinggal menunggu saja engagement seperti apa yang akan dilakukan oleh mereka semuanya. Sementara waktu dari tim Talon kayaknya juga sudah mulai diawasi. Vampire ternyata yang tereliminasi terlebih dahulu. Fastline akan coba untuk engage perang menuju ke arah seorang Talon. Tapi Axel, granatnya begitu al dente dimasak menuju ke arah Fastline, menumbangkan satu pemain saja. Dan kayaknya dari seorang Mela akan coba untuk mengupayakan trade knock terjadi, dan that's it. Ternyata Axel pun juga tumbang, meninggalkan dua pemain aktif saja dari tim Talon yang terus-terusan dibombardir oleh Fastline. Tidak mudah untuk menyelamatkan seorang Axel di saat granat kembali dilontarkan, meledak di sana. Ada satu lagi lemparan yang akan coba dilakukan oleh pemain dari Westglen, tapi tembakan backup juga dilakukan oleh seorang Linux. Saat ini dipercaya Sinyo sebagai line up, starting line up dari Talon. Tembakan kembali dilakukan Victorious di end, tapi satu lagi pemain bisa di end sebenarnya. Kenapa tidak ada granat? Saya menunggu granat dan Axel datang. Inilah dia Satria Piningit yang ditunggu-tunggu oleh Talon, dan selesai sudah Axel! Melakukan sebuah clutch menuju Westglen. Axel kesurupan coy! Dan Axel dengan secara tidak langsung menyelamatkan posisi dari tim Talon. Dan kali ini kita akan melihat kelanjutan dari fight demi fight yang akan terjadi karena Yudo Alliance mereka melihat pemain-pemain dari tim Alter Ego dengan begitu free. Dan Alter Ego harus tereliminasi di posisi yang kelima. Hanya meninggalkan Yudo Alliance versus Talon versus Bigetron, Red Aliens dan juga Geek Malaysia. Yudo Alliance dengan 4 punggawa mereka. Sebenarnya mereka berada di posisi yang begitu advantageous. Mereka mempunyai advantage yang begitu besar dibandingkan dengan teman-teman atau tim yang lainnya. Tapi Axel is here dengan 4 granatnya. Satu persatu dilontarkan dan akan ada beberapa tembakan yang dilayangkan menuju ke arah Axel dari bagian lower ground sana. Yudo Alliance kembali menjadi tim yang paling diuntungkan dari segi circle. Mereka mendapatkan area yang enak sekali. Bigetron mendapatkan satu pemain Geek, membuat Geek hanya bertahan dengan 2 punggawa saja yang masih aktif. Satu sudah tumbang, satu lagi sudah pulang menuju lobby. Leon DZ jadi pemimpin dari Yudo Alliance untuk menumbangkan lawan-lawannya. Area enak sekali didapatkan oleh Yudo, dan ini berbahaya sebenarnya untuk klasemen atas. Satu lagi didapatkan, Linux menuju Demroot. Elimination masuk menjadi yang ke-8 untuk Talon. Perlahan namun pasti, kepakan sayap Talon menuju ke klasemen yang lebih tinggi. Miseri ditembak, untung saja Keluk gagal melakukan tugasnya, justru menjadi portingan untuk Miseri. Oh my god, tapi Keluk masih bisa untuk memantau dan juga spotting menuju ke arah seorang pemain dari tim Talon tersebut. Tapi Zuxi yang coba untuk melakukan serangannya menuju ke arah depan sana. Yudo Alliance selangkah demi selangkah, step by step akan coba untuk engage menuju ke arah pemain-pemain dari tim Talon. Apalagi ada satu granat yang coba untuk dimasak tapi masih belum terlalu on point. Tapi di sisi yang lainnya ternyata Keluk berhasil untuk mendapatkan salah satu pemain dari tim Bigetron. Genfos harus sumbang, menyisakan 2 pemain saja dari tim BTR. Jangan lupakan Bigetron, dari tadi kita membahas Yudo, kita membahas Talon, tapi masih ada Bigetron di sana. Masuk menuju top 3. Sesuatu yang memang cukup langka untuk Bigetron karena seringkali mereka pulang dengan permainan yang cukup barbar. Tidak sampai ke late game. Tembakan dilakukan kembali. Jimmy mengetahui di mana posisi pasti dari Talon, tapi running yang dilakukan oleh pemain Talon sedikit mengganggu tembakan dari Yudo Alliance. Axel dekat dengan para pemain Yudo Alliance. Kalau mereka tidak sadar, Axel bisa langsung mengejutkan. Wow, langsung mendapatkan elimination demi elimination. Tapi udah di mapping out sih dari tadi sebenarnya. Axel udah mulai dititikin berada di mana, tapi kali ini akan ada fight yang begitu personal dari Axel dan juga seorang Jimmy. Dan Axel harus hengkang dari game ini. Hanya meninggalkan 2 pemain yang lainnya dari tim Talon. Apalagi Yudo Alliance pun juga melihat adanya pemain dari BTR. Satarless masih bisa selamat dengan low HP-nya. Yudo Alliance menganggap Grand Final sebagai taman bermain mereka. 2 kali game kita lalui. 2 kali Yudo Alliance mendapatkan keuntungan tertinggi. Dan WWCD ada di depan mata mereka. Back to back winner-winner chicken dinner di 2 match Grand Final adalah sesuatu yang sebenarnya terlalu sulit untuk dilakukan sebuah tim. Iya, betul sekali. Apalagi harus kita ingat juga masih ada 4 pemain dari Indonesia
Di mana masing-masing dua untuk tim BTR dan juga Talon yang akan coba untuk memutus rantai WWCD yang akan coba untuk diamankan oleh tim Yudu Alliance. Tapi kayaknya memang dari tadi kalau misalnya kita lihat dari segi posisi, dari segi agresivitas, tim Yudu Alliance ini nampaknya sedang berada di atas angin, Satskoy. Ya, ini gamenya Yudu harusnya. Granat lagi-lagi datang, Miseri diberikan sebuah ledakan di sisi sebelah kanannya. Satarles, saya masih percaya Satarles bersama dengan punggawa Bigetron mampu mengejutkan. Zuxi masih ada di sana. Kita tahu juga ketenangan dari Miseri dan juga satu pemain Talon yang lain, Linux kalau tidak salah, yang masih menjaga dekat dengan pemain Yudu Alliance. Yang mampu membuat Yudu Alliance gagal mendapatkan WCD adalah blunder kecil yang mereka lakukan. Tapi apa daya, ternyata Talon selesai sudah. Ini tinggal antara Bigetron dan juga Yudu. Wah gila sih, dari tadi Yudu Alliance bisa dibilang ini begitu rapihnya. Tapi Satarles berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari tim Yudu Alliance. -1, itu berarti hanya 2 pemain dari tim Yudu Alliance. Dan possibility untuk Bigetron Red Alliance mengambil, mencuri WWCD dari tim Yudu Alliance begitu besar. Peluangnya terbuka kali ini. Tapi ternyata masih ada celah untuk revive salah satu punggawa dari Yudu Alliance tersebut. Itu berarti kembali -1 player antara Yudu dan juga Bigetron. Bigetron menyisakan 2, Yudu punya 3, lebih 1 player. Pastinya sangat menguntungkan untuk Yudu Alliance. Berada di posisi yang enak, circle yang akan menentukan siapa yang nantinya akan mendapatkan keuntungan tertinggi dari fight ini. Karena dalam kurang dari 15 detik lagi, kita akan melihat circle yang terakhir, stage yang ke-9. Blue Zone akan sedikit bergerak, Jimmy, Keluk juga sedikit merapat. Zuxi diincar oleh 2 orang sekaligus. Semoga granatnya on point, semoga mendapatkan 1. Oh, hanya cicilan damage saja dan harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Tembakan dilakukan juga, ada backup yang terjadi antar 2 pemain Bigetron. Granat selanjutnya dilontarkan oleh seorang Zuxi tapi masih belum terlalu on point menuju ke arah 2 punggawa sekaligus dari Yudu Alliance. Dan ini adalah momen yang begitu deg-degan untuk kita semuanya, untuk pendukung tim Indonesia. Satarles ini adalah granat terakhirnya, akan coba untuk dipredik menuju ke arah kiri sana, tapi masih belum ada siapa-siapa karena Jimmy sebenarnya berada di bagian depan dia, tapi adik Luke atau Keluk berhasil untuk mendapatkan satu angle menuju ke arah Zuxi. Ada dreadnought terjadi, Satarles seorang diri akan coba untuk mengobrak-abrik, mengajak-ajak pemain-pemain dari Yudu Alliance, tapi Jimmy begitu terlihat mengerikan dan juga membahayakan, begitu berbahaya Satarles. Tapi kali ini begitu up close and personal oleh seorang Jimmy. Melihat dan juga mapping out posisi dari seorang Jimmy, masih akan ada tarik ulur terlebih dahulu antara Jimmy dan juga Satarles. Jika 3 pemain Yudu kembali prima, harusnya selesai sudah. Terlalu sulit untuk mendapatkan 3 orang, tapi Satar datang. 1 didapatkan, yang kedua diincar, yang ketiga bisa didapatkan karena masih ada smoke di sana. Healing terlebih dahulu. Sabar, Satar. Sabar adalah kuncinya. Kesabaran tersebut yang bisa membuat Bigetron mendapat WCD, tapi ternyata tidak selesai. Sudah back to back. Winner chicken dinner didapatkan oleh Yudu Alliance sebagai tuan rumah. Oh my god. Oh my god. Home crowd buff is real untuk Yudu Alliance dan mereka mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua kali, dan kita bisa melihat bagaimana bahagia selain dari para player Yudu Alliance, semua supporter yang datang secara langsung di venue kita di sana. Dan itu dia supporter dari negeri seberang kita atau negara tetangga kita untuk tim Yudu Alliance, dan dengan 2 kemenangan mutlak mereka ini berarti posisi mereka untuk di klasemen sementara akan meroket. Ya, Leon DZ juga menjadi salah satu kunci dari kemenangan Yudu Alliance tadi. Ya, bersama dengan para pemain Yudu lain mampu ngeblend menjadi satu. Jimmy yang kali ini mendapatkan elimination paling tinggi dibandingkan yang lain, bersamaan dengan juga Keluk, sama-sama 3 elimination. Ada sebuah